Hai guys, kembali lagi di channel ini. Bagaimana reaksimu saat melihat balon meletus? Terkejut? Jika iya, kamu pasti akan merasa lebih kaget saat melihat ini. Oh, cairan menjijikkan apa ini? Yaps, ini adalah darah. Dan yang meletus tadi adalah tubuh manusia. Dia merupakan teman satu kelas Mara, si tokoh utama dalam film ini. Mengapa gadis tadi bisa meletus secara misterius? Well, mari kita cari jawabannya dalam film ini. Dan inilah alur cerita film Spontaneous. Mara terlihat bosan dengan kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Di kelas, semua aktivitas berjalan normal hingga seorang murid bernama Kathleen tiba-tiba meletus. Seisi kelas langsung panik, menyebabkan suasana kelas menjadi chaos. Kejadian itu membuat kegiatan belajar mengajar harus ditunda dan semua murid yang ada di kelas itu dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Para polisi mulai meneliti kondisi TKP yang tentu saja dipenuhi dengan lumuran darah. Para murid kemudian membuat sebuah acara penghormatan untuk mengenang kepergian Kathleen. Malam harinya, Mara dan temannya, Tessa, nongkrong di sebuah kafe untuk sekedar mengobrol. Di sana mereka bertemu dengan Dylan, teman sekelas mereka yang ternyata menyukai Mara secara diam-diam. Pria itu tidak cukup memiliki kepercayaan diri untuk mengungkapkan ketertarikannya kepada Mara. Secara mengejutkan, di tengah asiknya percakapan, Mara meminta Dylan untuk menemaninya ke toilet. Tentu saja itu membuat Dylan berpikiran yang macam-macam. Tapi alih-alih sesuai dengan pikirannya, Mara ternyata malah memuntahkan seluruh isi perutnya. Dia bahkan mengalami halusinasi. Sejak kejadian itu, Dylan dan Mara menjadi semakin dekat. Keduanya bahkan datang ke pertandingan baseball untuk mendukung sekolah mereka bersama-sama. Saat pertandingan akan berlangsung, kejadian misterius tadi kembali terulang. Seorang pemain dari sekolah Mara meletus tanpa adanya tanda-tanda. Setelah diselidiki, pria bernama Perry itu ternyata berada di kelas yang sama dengan Mara. Akibat kejadian tersebut, sekolah memutuskan untuk menghentikan kegiatan belajar mengajar hingga waktu yang tak bisa ditentukan. Tapi yang namanya anak muda, alih-alih mawas diri, Mara dan kawan-kawannya malah menyelenggarakan pesta di salah satu rumah anggota kelas. Dalam pesta tersebut, Mara dan Dylan menjauh dari keramaian, lalu berbincang-bincang. Mereka menoleh ke belakang saat melihat teman-teman sekelasnya berlarian. Ternyata ledakan kembali terjadi. Karena ledakan misterius ini telah terjadi secara berulang, akhirnya FBI mulai ikut menyelidiki kasus tersebut. Mara dan Tessa turut ditanyai tentang mengapa seseorang bisa meletus hingga tak bersisa seperti itu. Dalam upaya membantu penyelidikan, Mara menemui dua temannya, Joe dan Jen, lalu mengajak keduanya pergi ke rumah Tessa. Di tengah perjalanan, Mara memberitahu Dylan agar ikut menyusul ke rumah Tessa. Tidak lama kemudian, Joe yang tengah mengemudikan mobil meledak tak bersisa. Beberapa saat kemudian, Jen juga menyusul kembarannya meledak hingga membuat Mara sangat kaget. Dylan yang saat itu sedang mengemudi menuju rumah Tessa, menemukan mobil yang dikendarai Mara terbalik di pinggir jalan. Tidak ada jejak yang tersisa selain stempel tangan Mara yang menempel di sebuah batu. Dylan yang merasa semakin cemas pun segera beranjak menyusuri jalan setapak yang mempertemukannya dengan Mara. Saat itu, Mara sedang membersihkan percikan darah di tubuhnya. Tak selang lama, para petugas kesehatan datang menjemput keduanya secara paksa. Dylan dan Mara yang sangat kebingungan itu ternyata dibawa ke tempat karantina. Mara membuka mata, lalu mendapati dirinya tengah diperiksa oleh seorang dokter bernama Rolanda. Bukan hanya mereka berdua,
Teman-teman sekelas mereka juga ikut dalam karantina tersebut. Para siswa itu dipantau secara berkala untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang efektif. Tim medis juga mulai meneliti tentang obat-obatan yang bisa menyembuhkan wabah ini. Hari berganti. Para siswa menghabiskan waktu bersama dalam kamp karantina. Satu persatu obat hasil penelitian juga mulai diberikan kepada mereka. Sayang sekali, sampai tahap ini penelitian belum berhasil. Satu persatu obat yang gagal menyembuhkan mulai berguguran. Sampai akhirnya, ada satu obat yang berhasil. Obat berwarna biru ini diklaim mampu menyembuhkan wabah balon meletus yang menimpa para siswa. Wali murid merasa sangat bahagia karena akhirnya mereka bisa menjemput pulang buah hatinya. Mara merasa sangat senang karena sudah bisa mengakhiri masa karantinanya. Sekolah mulai menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Saat itu ada salah satu siswa yang menggunakan pakaian pelindung lengkap karena merasa wabah ini belum berakhir. Dr. Rolanda juga datang ke sekolah untuk memberikan sosialisasi mengenai kejadian misterius yang dialami oleh para siswa. Mendengar penjelasan Dr. Rolanda, para siswa terlihat sangat antusias. Salah satu murid diminta untuk maju ke depan sebagai sukarelawan dalam melakukan gerakan pencegahan. Secara mengejutkan, murid itu meletus di tengah praktik gerakan tadi. Mara berlari keluar lalu berpapasan dengan siswa yang tadi menggunakan pakaian pelindung secara lengkap. Naas, dia juga meledak tepat di depan mata Mara. Melihat kejadian itu, Mara terus berlari meninggalkan gedung sekolah. Di tengah lapangan, ia bertemu dengan Dylan. Pria itu memeluknya dengan sangat hangat. Sialnya, Dylan juga ikut meletus sama seperti yang lainnya. Mara merasa sangat putus asa. Rasanya pencarian obat yang dilakukan oleh para peneliti juga tidak membuahkan hasil sama sekali. Dia mulai meminum berbagai macam alkohol untuk menghibur diri. Beberapa hari kemudian, dia menemui Tessa dengan langkahnya yang sempoyongan. Alih-alih mendapat sambutan hangat, Tessa malah meninggalkannya. Ternyata saat itu orang-orang berasumsi bahwa Mara adalah penyebab dari segala kekacauan ini. Keluarga korban mendatangi Mara, menuduhnya sebagai pembawa sial yang menyebabkan para korban meninggal. Semua tuduhan ini terjadi karena korban yang meledak sebelumnya diduga melakukan kontak erat dengan Mara. Berita bahkan menuliskan bahwa siswa yang mendekati Mara bisa meledak begitu saja. Mereka mengamini bahwa Mara lah yang menjadi alasan mengapa fenomena misterius ini bisa terjadi. Dengan perasaan yang sangat kacau, Mara mendatangi sekolahnya. Melamun, menangis, dan bertanya-tanya apakah benar jika ialah alasan setiap kekacauan. Alhasil setelah melakukan kontemplasi, Mara kembali ke rumah. Ia bersiap untuk pergi selama beberapa bulan. Dia juga meminta maaf kepada ayah dan ibunya atas sikapnya selama ini. Akhirnya, Mara pun pergi dengan mengendarai mobil untuk berkontemplasi dan menenangkan diri. Dan film berakhir. Sekian pembahasan film kali ini. Untuk kamu yang menonton video ini sampai habis, sehat selalu ya. Sampai ketemu di video pembahasan film berikutnya. Thank you.